الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita masuk ke dalam tema kita, belajar untuk memaafkan, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Muhammad Syahab. Ya Habib, sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, ini memang kalau ngomongin memaafkan, ya Allah. Gampang diucapkan, tidak gampang untuk dilakukan. Oh baik, silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Memaafkan semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu, tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. Arti memaafkan di sini, ada orang yang mengatakan begini, Ali, oh saya udah maafin, cuman hati saya masih belum. Itu namanya belum maafin. Makanya wal ya'fu wal yasfahu, artinya maafin tapi yasfah. Bersih. Maafin bersih, udah orang kalau dikatakan memaafkan selesai. Jadi belajar memaafkan ini butuh contoh. Ada salah satu contoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Contohnya Nabi, riwayat daripada Anas bin Malik di dalam kitab Az-Zuhud Ibnul Mubarak. Ada satu hikayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi kunna jalasna ma'an Nabi. Dikatakan sama sahabat, kami lagi duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, lagi duduk sama Nabi. Ketika itu seperti biasa membahas agama, membahas nanti sesuatu yang harus dibahas dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, nanti apabila ada satu orang yang lewat, pertama kali orang yang lewat itu dia ahli syurga. Kami lagi duduk, ada Abdullah ibn Amr ibn As. Ada Abdullah ibn Amr ibn As, ada Anas bin Malik, semua sahabat Nabi. Kata Rasul mengatakan, ada satu orang yang lewat, ketika satu orang yang lewat ini yang duluan, maka dia ahli syurga. Maka tidak lama kami duduk, lewat satu orang duluan, orang lumayan setengah tua, dia punya jenggot. Lewat, jenggotnya basah, tangan kirinya nenteng sendal. Dilihat sama sahabat, sudah itu pertama, oh ini ahli syurga, kata sahabat. Hari kedua begitu juga. Ketika kami lagi duduk sama Nabi, Nabi berkata, nanti kalau ada satu orang yang lewat pertama kali dia ahli syurga. Lewat dengan orang yang sama. Dengan jenggotnya basah bekas berwudu, kemudian tangan kirinya menenteng sendal. Hari ketiga kami duduk bersama Nabi, Nabi tetap mengatakan sampai 3 kali. Itu syahid daripada Rasul.
Sampai Rasul mengatakan kalau ada orang yang lewat, seorang laki-laki, wahwa min ahli syurga, min ahli jannah. Dia adalah orang ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, yang lewat ini tetap itu laki-laki dengan setengah jenggotnya basah dari pemakai wudhu dan tangan kirinya tetap memegang menenteng sendal. Ini Anas bin Malik bingung, Abdullah ibn Amr ibn As bingung sampai ketika Nabi bangun dari tempat duduknya pulang, ini Abdullah ibn Amr ibn As penasaran apa ini amalnya orang kok bisa disebutkan Nabi ahlu syurga. Maka dia ikutin itu orang. Nabi keluar dia ikutin sampai di rumah itu orang diikutin. Sampai di rumah Abdullah ibn Amr ibn As bilang begini, "Hai fulan, aku lagi ada masalah dengan keluargaku. Jadi aku berjanji sama keluargaku tidak pulang selama 3 hari. Apakah boleh aku selama 3 hari ini tidur di rumahmu?" Ini orang yang baik, dia katakan, "Oh silahkan. Nih kesempatan nih." Kata Abdullah ibn Amr ibn As, "Kesempatan aku pengen tahu amalnya apa. Kok bisa ditunjuk sama Nabi min ahli syurga?" Setiap hari dia datang. Setiap hari berkumpul sama itu orang. Abdullah ibn Amr ibn As tidak lihat dia qiyamul lail. Tapi memang kata Abdullah ibn Amas berkata kepada Anas bin Malik, "La yatakallam illal fil khair." Ini orang tidak berkata kecuali perkataan yang baik. Dan dia malam kalau tidur, kalau dia terbangun, dia langsung baca asma Allah sampai subuh. Tapi tidak ada ibadah yang betul-betul menekankan seperti apa kok dia bisa ahli syurga. Maka enggak sabar nih Abdullah ibn Amr ibn As, 3 hari sudah nunggu, enggak ada berita yang begitu meyakinkan. Abdullah, iya ibadahnya biasa aja. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn As ngaku dia, "Wahai fulan, sebenarnya aku tidak ribut sama keluarga. Sebenarnya aku ini tidak ada perjanjian tidak pulang ke rumah. Cuman aku ingin cerita, Rasulullah selama 3 hari menyatakan siapa orang yang pertama kali lewat dia ahli syurga, dan 3 hari tersebut berturut-turut yang lewat hanya engkau. Maka apa amalmu?" kata Abdullah ibn Amr ibn As. Tanya. Kata ini orang, "Sebagaimana kama ra'aita, sebagaimana yang kau lihat aku biasa saja, amalku biasa saja. Cuma," dia bilang satu, "selalu aku biasakan. Sebelum tidur tidak lagi ada sifat iri, tidak lagi ada sifat hasad. Sebelum tidur aku selalu belajar dan memaafkan orang yang berbuat salah kepadaku sebelum tidur." Fahada, dari sini tahu, oh ternyata kata Abdullah ibn Amr ibn As, balasan kalau ditanyakan ini termasuk belajar memaafkan. Dan juga balasan orang yang memaafkan itu seperti apa? Balasannya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia belajar sebelum tidur, kata Abdullah ibn Amr bin As, "Oh pantasan kau ahli syurga, kau melakukan sesuatu yang kami belum tentu lakukan," kata Abdullah ibn Amr bin As. Terkadang kita masih iri, terkadang kita masih hasad, dan terkadang kita tidak bisa memaafkan orang, dendam sampai dendam kita. Nah, kalau ditanyakan apa juga hukuman orang yang tidak memaafkan Allah? Artinya begini, kita sudah minta maaf, berusaha minta maaf, orang lain juga tidak bisa memaafkan, maka orang tersebut berdosa, kata Rasulullah SAW. Jadi belajar memaafkan ini sangat hebat, sangat mulia, dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadis Nabi mengatakan, "Man u'tiya fasyakar, wa butuliya fasabar, wa dhulima faghafar, wa dhalama fastaghfar, wa sakatan Nabi, wa qala ashabu Rasul, wa ma haula ya Rasulullah, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun." Maka ada hadis yang mulia, sifat orang-orang mendapatkan hidayat, selalu keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sifat yang disebutkan oleh Rasul. Pertama, man u'tiya fasyakar, orang yang diberi pandai bersyukur. Kan kita pemberian Allah Subhanahu wa taala banyak, panjang umur, sehat afiat, semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Man u'tiya fasyakar,
ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun pemberiannya, mau banyak, mau sedikit, apapun bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, fasyakar, kita mampu bersyukur. Ini penting. Kedua, kata Nabi SAW, wa betulia faghafar, wa betulia fasabar. Ketika dia mendapatkan bala, wa betulia fasabar. Ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala, fasabar, maka dia bersabar. Ini penting. Jadi man utiya fasyakar wa betulia fasabar. Ketika diberi dia bersyukur dan ketika diuji dia bersabar. Dan yang ketiga ini penting. Wa dzulima faghafar. Ini penting. Ketika dia zulim, tadi seperti sahabat, ketika dia dizolimi, fasobar, maka dia bersabar. Dicaci, dimaki, seperti juga nama Ali Zainal Abidin teringat cerita dalam kitab At-Tirbul Masbuk, Fi Nasihatil Muluk, Al-Imam Ghazali. Mudah-mudahan waktunya masih sempat. Al-Imam Ali Zainal Abidin ini ketika keluar dari rumahnya mau menuju masjid, fasabbahu rajul, seorang laki-laki caci dia. Caci, maki, kejelekannya semua disebutkan oleh ini orang. Maka anak buah daripada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin ini mau marah, mau diambil itu orang, mau dipukulin. Kaffu aidiyakum anhu. Kata Sayyidina Ali, jangan tahan. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jangan tahan, jangan kau pukul dia. Diajak ngomong, hai fulan, yang kau sebutkan, kau yang caci aku, keburukan-keburukan itu sebenarnya lebih banyak dari yang kau sebutkan. Kalau kau pengen tahu, ayo kita duduk, saya akan sebutkan semua aib saya, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bukannya dimarahin, dia bilang ayo duduk, kita akan sebutkan aib. Kalau yang kau sebutkan itu cuma sedikit, yang kau katakan sama aku itu cuma sedikit. Nanti kita duduk, kita sebutkan lagi yang lebih dari yang kau. Maka itu orang malu, tapi sebelum itu orang pergi, yang mencaci Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, diambil uang oleh Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, 1.000 dinar, dikasih hadiah sama orang yang ngatain dia. Itu belajar memaafkan yang sangat hebat. Makanya wa dzulima faghafar, wa dzalama fastaghfar, dan yang terakhir, apabila kita yang mendolimi, fastaghfar, kita pun mampu berusaha untuk minta maaf. Nah, Masya Allah, ini suatu kehebatan ulaika lahumul aman wa hum muhtadun, yang melakukan 4 sifat ini mereka selalu mendapatkan keamanan dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Masya wa taala. Allah. Baik ya. Artinya memang perlu latihan. Latihan ya Bebe? Harus latihan ya? Harus dan wajib latihan. Kata orang, kau nggak mampu lah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Tidak kami utus seorang nabi untuk ditaati, bukan cuma didengar sejarahnya. Oh, sejarah nabi hebat, pandai memaafkan. Bukan hanya tapi dicontoh bagaimana. Dicontoh, latihan ya. Baik, Masya Allah pemirsa di rumah, nanti saat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al-Ustadz Syam dengan ngaji yuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.